Shalom, selamat pagi Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan. Segera kita akan mendengar program rohani Immanuel Sumber Shalom dari GGP Shalom Bandung. Inilah seri yang selanjutnya. Immanuel datang memberikan dan meneruskan Shalom. Dengarkan dan terima firman Tuhan sebagai pegangan hidup hari ini. Selamat menikmati. Shalom, selamat pagi Sobat Maestro. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dan kita boleh mendengar firman Tuhan sebelum kita melangkah masuk pada hari yang baru ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga, penyertaan Tuhan semalam sehingga pagi ini kami boleh bangun lagi dan boleh bersiap untuk berkarya. Dan terima kasih ada kesempatan buat mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan rendahkan hati kami, sederhanakan iman kami, arahkan kami dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya akan ambil dalam Roma pasal 12. Ya. Ayat 1 kemudian loncat ayat 12. Kita akan pelajari bersama-sama Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, hanya ini dua ayat saja yang saya baca untuk menuntun kita. Bapak Ibu, ya. Rasul Paulus membuka pasal 12 ini dengan satu ungkapan lewat dua kata. Karena itu. Kalau kita baca pasal-pasal sebelumnya dalam kitab Roma, kenapa Paulus meminta, Paulus menyarankan, Paulus memohon, Paulus menasihatkan, kita harus komitmen kepada Tuhan. Kita kasih tubuh ini yang hidup, yang kudus, dan yang menyenangkan Tuhan. Kenapa? Karena di pasal-pasal sebelumnya, kalau kita baca pasal 5, kita itu sudah dibenarkan di dalam Kristus. Apalagi, kita itu sudah diperdamaikan. Ada lagi, pasal 6 bilang, kita sudah dipersatukan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini contoh-contoh. Sampai Paulus menjadikan ini sebagai satu alasan. Karena itu, tidak ada salahnya saya sarankan kita bikin komitmen dengan Tuhan. Kasih tubuhmu itu yang apa? Hidup, yang kudus. Sebenarnya arti lebih dalamnya itu di kudus itu atau dikhususkan untuk Tuhan. Kalimat terakhir bilang apa? Yang berkenan. Saudara-saudara, mungkin terjemahan ini agak sedikit kontroversi, saudara. Orang bilang gini, gak akan ada satupun yang berkenan pada Tuhan dengan cara hidup kita. Memang betul. Dengan usaha apapun yang kita buat, gak akan ada yang bisa berkenan. Terjemahan lain bilang, yang menyukakan, menyenangkan Tuhan. Ini sesuatu yang memang perlu kita pikirkan baik-baik. Kira-kira dalam perjalanan hidup rohani kita sudah buat satu komitmen ini atau tidak? Saya mau kasih tubuh ini yang masih bisa dipakai Tuhan, yang masih bisa memberi sesuatu yang berarti bagi Tuhan. Buat apa kasih yang sudah tidak bisa berfungsi? Kalau dalam perjanjian lama, perbedaan dengan perjanjian baru beda banget. Kalau dulu perjanjian lama mempersembahkan sesuatu itu harus dengan korban binatang tapi yang sudah mati. Di perjanjian baru diminta adalah korban tubuhmu yang hidup, bukan penyiksaan, saudara ya. Tapi bagaimana kita mau kasih hidup ini sesuatu yang masih bisa dipakai Tuhan. Sebabnya ada pujian, hidup ini ada kesempatan. Kesempatan Tuhan kasih yang terbaik. Tidak hanya sekedar kita memberi yang hidup ini, tetapi bagaimana kita betul-betul mengkhususkan hidup kita untuk Tuhan, yang menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Gak gampang. Saya pada waktu merenungkan ini, saya sampai bertanya, sampai sejauh mana kehidupan Kristen saya betul-betul menyukakan hati Tuhan.
Saya harus katakan, saya tidak bisa membohongi keberadaan hidup sebagai manusia normal. Kita tidak lepas dan tidak jauh dari namanya dosa, saudara. Tapi itu yang harus kita perbuat. Hari demi hari harus lebih baik. Hari demi hari harus lebih betul-betul membuat sesuatu yang Tuhan suka dengan hidup kita. Setelah kita merasakan hal itu, saya ingin sedikit mengambil satu bagian firman Tuhan. Dia katakan seperti ini. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ada satu ayat lagi. Tubuh yang berkenan, yang menyukakan, yang menyenangkan Allah. 1 Korintus 6 ayat 20 bilang, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, dia pakai lagi kata itu. Karena itu, apa? Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ada hal menarik. Sampai hari ini kita sudah diberikan oleh Tuhan satu kehidupan. Tuhan mau hidup ini memuliakan Tuhan. Nah, kalau sampai orang kata, wow, inilah kesempatan di tengah pandemi yang orang mungkin merasa kematian itu kayaknya semakin rasa dekat banget. Saya mau kasih sungguh-sungguh. Saya katakan itu wajar-wajar aja. Belum terlambat kok. Daripada enggak sama sekali. Yang penting sukakan Tuhan, senangkan Tuhan, yang masih dipakai dan bisa dipergunakan untuk Tuhan. Yang kedua, kira-kira ini normal atau tidak? Di ayat 2 memberitahu kita itu betul-betul diminta supaya hidup kita itu berbeda. Jangan sama dengan dunia ini. Mengerti mana yang kehendak Allah atau tidak? Ada satu pembaharuan budi terjadi pada kita. Itu di ayat 2. Sekarang coba kita periksa dalam diri kita. Kalau sampai keberadaan hidup kita ini, kemudian kita mulai berpikir, oh iya ya Tuhan, saya tahu Tuhan punya tujuan dengan hidup ini. Saya ingin lewat hidup ini ada banyak orang yang diberkati. Ada banyak orang yang dikuatkan. Ada banyak orang yang boleh melihat sesuatu yang berarti dalam hidup saya karena ada Yesus. Ayat 2 sebenarnya sedang meminta kepada kita bagaimana kita harus menjadi satu kesaksian bagi dunia ini. Di tengah dunia yang mungkin kita harus hidup berdampingan dengan orang-orang juga yang tidak suka dengan saudara. Saudara hidup dengan orang-orang yang berdampingan dengan saudara yang mungkin jahil dengan saudara. Apalagi mungkin tidak suka dengan iman saudara. Tapi firman Tuhan beritahu, tunjukkan perbedaan. Intinya yang saya mau beritahu buat kita adalah apa? Tampil beda. Untuk bisa menjadi kesaksian bagi dunia, harus tampil beda. Harus berubah. Gak gampang, jujur gak mudah. Tapi saya waktu baca jemaat mula-mula, itu di Kisah pasal 2. Kenapa mereka disukai semua orang? Waktu Petrus khotbah, 3.000 jiwa dimenangkan. Dan setelah itu dia bina jemaat, dia kasih firman, pokoknya dia kasih hal-hal yang betul-betul bagaimana menjadi Kristen yang bisa menjadi kesaksian. Kalau Bapak Ibu baca di pasal 2 ayat 41, mereka itu disukai semua orang. Kenapa? Disukai karena apa? Cara hidup mereka. Betul-betul mereka membuktikan ada sesuatu yang berbeda. Walaupun orang berkata, fanatik amat sih. Ya. Jadi Kristen biasa-biasa aja deh. Ya. Bapak Ibu, di tengah pandemi seperti ini, saya dengar dari seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal di Indonesia. Dia memberitahu begini, ternyata sekarang ini tidak usah terlalu sulit untuk cari jiwa, untuk bawa mereka dengan kata-kata yang indah. Gak usah. Saudara dapat renungan, saudara dapat kata-kata firman Tuhan yang sedikit membangun dan saudara share.
ada banyak orang yang mengatakan amin dan diberkati. Ada orang yang seiman, ada orang yang di luar iman. Kita yang betul-betul merasakan itu. Dulu bagaimana susahnya luar biasa. Tapi di tengah kondisi seperti ini, ada orang yang mungkin dengan hidup yang begitu sombong sekali, ya, mungkin merasa, wow, apa sih yang tidak bisa saya lakukan dengan harta, dengan kekuasaan, dengan kepintaran saya. Tapi dengan pandemi seperti ini, ternyata tidak sedikit orang yang kena dampak. Dan mereka merasa bahwa mereka butuh Tuhan. Sekarang, buktikan pada dunia bahwa kehidupan Kristen kita itu berbeda. Tunjukkan cara hidup kita itu berbeda, saudara. Orang lain menghadapi masalah mungkin adu-aduhan. Wow, udah payah-payahan. Tapi kalau kita masih bisa bersuka cita, masih bisa bersyukur, masih bisa berkata, terima kasih Tuhan. Walaupun uang mungkin tidak seperti biasanya aku dapat, tapi aku bisa makan. Berterima kasih. Bapak Ibu jangan dikira. Banyak loh pengusaha-pengusaha yang betul-betul stres. Banyak orang-orang yang dulunya bangga-banggain dengan harta benda yang dia punya. Setelah kena dampak, dia harus jual ini, jual itu, jual ini, jual itu. Wow, luar biasa. Stres, saudara. Kalau dia anak Tuhan, dia mulai sungguh-sungguh cari Tuhan. Kalau dia mungkin anak Tuhan yang setengah-setengah, yang mungkin tidak mau berubah, ya kadang-kadang salahkan. Kenapa harus seperti ini? Itu sebabnya bagi kita, jadikan sesuatu yang berbeda. Ayat 2 meminta kepada kita, harus tunjukkan, ini Kristen yang normal, saudara. Ya. Kesaksian kepada dunia. Agak sulit. Satu contoh aja, untuk meyakinkan vaksin aja sekarang, aduh, saya sampai pikir-pikir ya, ada gereja juga yang kadang-kadang masih kontroversi, saudara. Tapi saya bersyukur wakil dari gereja-gereja kita, baik PGI atau PWI, sudah memberi satu komitmen bersama bahwa hasil menerima vaksin itu. Ya bersyukur, berterima kasih. Ya saya tidak tahu alasan-alasan apa, tapi benar atau tidak orang memberitahu di dalam cairan vaksin itu ada chip. Aduh, saya juga mikir-mikir, ya terserah. Mau benar atau enggak, saya yakin ada Tuhan yang lebih tahu. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menunjukkan sesuatu yang berbeda untuk tunjukkan pada dunia. Kekristenan kita itu tidak akan mudah terpengaruh dengan segala pergumulan yang ada. Orang lain mungkin bisa berkata, wow, kalau hidup seperti ini lebih baik mati saja. Kalau kita masih mampu menguatkan orang lain, saudara bangga dengan dirimu sendiri. Yang ketiga, saudara, apakah ini normal atau tidak? Kalau kita terus menjaga semangat persekutuan kita, kita terus pelihara semangat persekutuan kita. Saya juga tidak salahkan kalau memang harus ada yang online terus. Mereka ibadah, yang penting mereka kasih firman dan kita bersama-sama ada dalam satu persekutuan. Cuma masalahnya untuk membangkitkan kembali pada saat kita normal, saya harus kata bekerja keras luar biasa. Saya pada waktu baca ayat 3-8 untuk bisa terus lagi kita menjaga semangat dalam persekutuan, ternyata butuh di situ harus rendah hati. Kerendahan hati itu betul-betul harus kita butuhkan dalam hidup ini. Jangan merasa ada yang lebih daripada yang lain. Kalaupun kita diberi oleh Tuhan sesuatu yang lebih, ya kita bersyukur sama Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan itu untuk bisa menjangkau, untuk bisa semangat terus dalam persekutuan. Tidak hanya itu saja, tapi bagaimana fungsi kita sebagai satu tubuh itu harus efektif, saudara. Kita diciptakan Tuhan ini satu tubuh, tapi ada kepala, ada telinga, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada tangan, ada kaki, ada dalam satu tubuh. Tempatnya berbeda, fungsinya pun berbeda. Ya semua harus saling menopang. Kita di dalam Tuhan diberi ya tugas masing-masing, ada karunia masing-masing. Tapi itu tidak harus kita pakai sendiri-sendiri. Kalau
Kalau Tuhan kasih kita untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu, sama-sama kita pakai, saudara. Efektif untuk membangun satu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Jaga persekutuan bersama dengan Tuhan. Jaga persekutuan bersama dengan anak-anak Tuhan yang lain. Bangga dan bersyukur untuk hal itu. Nah, kita semua juga harus itu. Nggak mudah, saya berharap Bapak Ibu, mungkin seluruh pengurus gereja juga tidak akan, hamba-hamba Tuhan juga tidak akan mungkin bisa menjangkau jemaat-jemaat kita dimanapun berada. Apalagi kalau sudah jemaat besar. Mungkin kadang orang cuma melalui telepon aja, kalau juga mau dia telepon. Terus sebabnya ada yang sampai guyon, aduh kenapa ya, ini warga WA grup kok kelihatannya sepi banget gitu. Ada orang yang pengen supaya WA-nya rame, saudara. Sampai-sampai ada, kalau tidak ada WA di grup, kok kosong ya, kok sepi ya. Itu sebabnya bagi kita, kalau kita memang agak dekat dengan jemaat yang lain, ya kita mungkin tidak harus selalu menyapa mereka, mengunjungi mereka di rumah juga. Saya bilang tidak semua orang bisa terima kita bertamu, saudara. Ya, tidak semua bisa. Tapi ada juga yang rindu. Saya tahu ada cukup banyak juga orang-orang tua yang rindu untuk datang bersekutu bersama. Tapi secara usia tidak boleh. Kita harus jaga itu. Yang berikutnya Bapak Ibu, kalau kita perhatikan baik-baik, di ayat 9 diminta supaya kita betul-betul tidak hanya punya kasih, tapi bagaimana kita menunjukkan kasih itu dengan kejujuran, dengan kemurnian. Kita hidup di dalam kasih, tetap hidup di dalam kasih yang betul-betul bukan sandiwara, yang mungkin orang sekarang lagi diikutin, bukan drakor, saudara. Saya dengar-dengar banyak bapak ibu muda sekarang ini kadang-kadang tiba-tiba nangis sendiri. Kenapa? Lihat drakor, saudara, yang begitu benar-benar membuat orang baper, saudara. Saya memang tidak suka, jadi kadang-kadang saya juga kadang-kadang apa-apaan sih? Tapi bagi orang yang suka ya saya juga ya silakan maklumi aja ya. Tapi kehidupan kita di dalam kita menjadi Kristen yang betul normal, kalau kita mau mengasihi sesama, kasihilah dengan sesungguhnya. Kalau ada orang yang betul-betul menunjukkan itu, jangan dianggap ekstrim, saudara. Atau mungkin kita sendiri merasa ngapain, jangankan ngurusin orang lain, ngurusin keluarga aja saya. Untuk memikirkan ke depan terlalu sulit. Gimana saya harus mikirin orang lain? Sebenarnya di masa pandemi seperti ini, ada satu kesempatan baik buat kita. Tidak hanya sekedar kita hanya memikirkan diri sendiri karena takut terus. Saya tahu takut itu pasti ada di tengah pandemi seperti ini. Wajarlah takut. Tapi terlalu parno juga, aduh stres Bapak Ibu. Ya, keluar pagar takut. Aduh, ketemu orang takut. Saya bilang lama-lama mati dengan ketakutan, saudara. Saya banyak dengar ada orang yang sebenarnya bukan mati karena COVID, karena terlalu stres. Takutnya luar biasa. Seorang hamba Tuhan yang kena COVID, dia beritahu begini, kalau kamu kena COVID, kasih tahu sama rumah tangga saya isi keluargamu. Itu kalau memang sudah diizinkan, hadapi dengan tenang. Hadapi itu dengan ketenangan. Jangan bikin malah lebih takut seisi rumahnya. Kita semakin stres. Dia beritahu, kesempatan buat kita di tengah pandemi seperti ini membuktikan kasih kita kepada sesama kita. Amin. Oh Bapak mah gampang ngomong. Ya kalau kita hidupnya pas-pasan gimana? Saya bilang bentuk kasih itu banyak sekali. Kalau memang kita harus diberi kemampuan oleh Tuhan untuk bisa membantu, kenapa tidak? Hari ini ada banyak orang yang mungkin membutuhkan kasih Tuhan. Ada banyak orang yang membutuhkan uluran tangan. Tidak sedikit juga anak-anak Tuhan yang kena dampak. Sangat tidak mudah. Firman Tuhan beritahu, janganlah kerajinanmu kendor, tapi layanilah Tuhan. Tidak cukup kita juga semangat persekutuan, kita hidup di dalam kasih, semangat mengasihi, tapi kita juga betul-betul harus semangat melayani.
Saya bersyukur saudara, ada banyak orang yang memberitahu sama saya, Pak, sebenarnya sekarang saya betul-betul berubah. Saya pengen kasih hidup saya itu melayani dan untuk melayani terus melayani. Tapi kondisi sekarang itu tidak mungkin. Saya bilang nggak apa-apa. Kalau udah normal kembali, buktikan komitmen itu kepada Tuhan. Yang saya udah kita bahas tadi. Kalau engkau sudah beri janji dengan Tuhan, semangat naik, buktikan itu nanti. Kalau mungkin sekarang belum, kasih ya, apa yang bisa kita buat untuk melayani. Ya, saya tahu ya, dampak dengan corona seperti ini orang takut pasti ya, terpapar. Wah, jaga aman, lebih baik di rumah aja. Melayani Pak di rumah, doa ya, dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan. Ya nggak ada masalah, nggak salah juga sebenarnya. Ya. Ada hal yang berikut yang Tuhan inginkan buat kita. Di ayat 12, semua hal yang memang Tuhan inginkan, Tuhan minta buat hidup semua. Ayat 12 itu disatukan. Bersukacita pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Ini tiga ini memang dibagi tiga ini. Saya mau gabung saja. Tahu Bapak Ibu, kenapa Rasul Paulus gabung itu? Satu hal yang menarik sebenarnya. Di atau di Alkitab kita digabung tiga hal ini, saling mendukung satu dengan yang lain. Kita bersukacita karena kita tahu kita punya pengharapan yang pasti. Ada amin? Jadi orang Kristen itu harus betul-betul yakin, aku punya pengharapan di dalam Tuhan. Sekalipun aku belum lihat dengan mata kepalaku sendiri, tapi firman Tuhan sudah meyakinkan. Satu waktu engkau akan lihat apa buktimu saat engkau berjuang bersama Tuhan. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 9. Di situ memberitahu tentang pengharapan kita dan bagaimana kita harus terus bertekun dalam, bukan sekedar bertekun, bersabar dalam kesesakan ini. Sudah mungkin berkata, aduh, sampai kapan ini bisa selesai? Kalau saya lihat-lihat, pandemi belum beres, di awal tahun datang gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang. Di Manado baru kali itu terjadi saudara. Air laut naiknya luar biasa. Sebenarnya jarak air laut dengan bibir pantai itu untuk jauh sebenarnya saudara. Dan cukup jauh, cukup dalam. Tapi saat itu airnya betul-betul melampaui jalan raya. Yang terjadi di Banjarmasin, saudara lihat baik-baik, Kalimantan Selatan. Gak terbayangkan. Sampai kota pun tertutup air. Ini yang kita harus hadapi. Kita harus sabar. Di tengah kesabaran, jangan dikira ada jalan keluar. Tuhan beritahu apa? Lewat Rasul Paulus. Bertekun dalam doa. Kita punya jalan satu-satunya. Kita tahu kita punya Tuhan yang menjadi alamat doa kita. Amin. Engkau sendiri di rumah, ambil waktu, sampaikan pada Tuhan. Yang kedua apa tadi? Harus punya kesaksian kepada dunia. Kita harus tampil beda, tidak sama dengan dunia, harus berubah. Yang ketiga apa? Kita harus jaga semangat persekutuan kita, terus dijaga ya. Jangan sampai kita tidak pelihara persekutuan itu. Kita saling membutuhkan, kita tidak bisa hidup sendiri. Yang keempat tadi apa? Mengasihi, hidup dalam kasih. Dan coba tidak sekedar tahu kasih, tapi buktikan itu dengan kebenaran bahwa kasih itu tidak pura-pura. Yang berikutnya apa? Semangat kita melayani Tuhan. Ada lagi yang sudah dikasih tahu. Bersukacita pengharapan, bersabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Sudah kelihatan kan? Apakah ini paksaan atau memang normal harus kita lakukan? Kalau Rasul Paulus minta itu, karena Rasul Paulus sudah melakukan itu. Karena Rasul Paulus tahu bahwa mengingat apa yang sudah Tuhan buat, kita harus lakukan itu. Tidak ada alasan lagi. Tuhan memberkati bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga. Tuhan telah berbicara, Tuhan telah berfirman. Biarlah Tuhan juga yang menyempurnakan, meneguhkan dan membenarkan setiap firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini.
dan Tuhan sendiri juga yang memimpin kami dalam seluruh kegiatan kami pada hari ini. Tuhan memberkati semua yang telah mendengar pada pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ragu-ragu Tuhan mantapkan. Ada masalah-masalah dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan, Tuhan pimpin keluar yang satu kemenangan. Tuhan memberkati juga Radio Maestro dengan segala pergumulannya, sehingga melalui radio ini nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang berkuasa, meneguhkan, menyegarkan, bahkan memulihkan kita. Kalau saudara ingin pelayanan konsultasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi GGP Shalom, Jalan Semar nomor 36 Bandung, telepon 6012-604. Saudara-saudara yang belum mengambil keputusan di mana saudara akan hidup berjemaat, saudara dan keluarga bisa berbakti bersama kami pada hari Minggu, jam 7, jam 9 pagi, dan setengah 5 sore. Kami mengundang dan menanti saudara sampai bertemu kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.